Jadi ada yang bilang semakin dalam lo cari kebenaran, semakin gelap pula bayangan yang lo temuin. Anjay. Tapi ini bukan channel kata-kata, melainkan channel yang bakal bahas cerita-cerita hero Honor of King. Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas kisah hero Sigmai. Maksudnya si Mai. Nah, kita udah tahu karakternya, langsung aja masuk ke segmen yang pertama. Kisah si Mai dimulai bukan dari kemewahan, bukan dari kejayaan, tetapi melalui kutukan ramalan mimpi. Si Mai berasal dari klan yang disebut klan anomali. Apalah Tencent nih. Nah ya udahlah ya, suka-suka Tencent. Kita lanjut aja. Nah, keluarga si Mai itu percaya pada ramalan mimpi. Nah, sebenarnya mimpinya itu adalah kutukan. Nah, ramalan dari zaman kuno pernah menyebutkan bahwa klan anomali akan menginjak takdir di kerajaan, dan ramalan itu merenggut nyawa ayahnya si Mai. Nah, mengetahui hal itu, si Mai itu jadi anak yang dingin, pendiam, dan penuh kebencian dalam dirinya. Nah, di usianya yang masih muda, si Mai pergi ninggalin kampung halamannya dan menuju Akademi Jisha. Ya itulah, tempat yang dibangun sama Fuzi, tempat ilmu pengetahuan dari zaman kuno dikumpulkan. Ya, kalau kalian bingung, anggap aja itu kampus lah di zaman sekarang. Nah, di sana dia ketemu sama seseorang yang bakal jadi temannya sekaligus musuh terbesarnya pas udah gede. Ya, dia tuh si Kongming. Dan mereka jadi lulusan terbaik di Akademi Jisha. Iya, siapa sangka mereka berdua bakal jadi sahabat. Mereka sering belajar bersama, nelusurin tumpukan naskah tua, dan juga berburu fragmen Tiansu. Ya, itu tuh kayak kitab surgawi yang konon katanya tuh nyimpen rahasia dari segala hal. Nah, mereka udah nyari dari runtuhan kuno sampai padang pasir barat. Mereka berjalan berdampingan, tapi semakin dalam mereka gali, semakin jelas perbedaan pandangan mereka. Nah, si Mai mulai melihat sisi gelap dari pengetahuan. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa kebenaran harus disembunyikan? Kenapa orang-orang seperti dia harus dikorbankan atas nama tatanan dunia? Sementara Koming tuh masih percaya bahwa pengetahuan itu untuk menerangi, bukan membakar. Nah, perbedaan pendapat itu bikin mereka selek selama bertahun-tahun. Sampai-sampai mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Nah, si Mai pulang ke kampung halamannya dan jadi penasihat perang untuk Cao Cao. Nah, sedangkan Koming tuh milih ke kerajaan Shu dan jadi penasihat dari Liu Bei. Nah, singkat cerita mereka ketemu lagi, tapi bukan di bangku sekolahan, melainkan di medan perang Red Cliff, sebuah pertempuran besar, dan di sana persahabatan mereka benar-benar udah mati. Nah, oke, jadi itu adalah masa lalu si Mai, dan sekarang lanjut ke segmen yang kedua. Oke, jadi Red Cliff. Sorry kalau pengucapan gue salah ya. Sebuah pertempuran besar antara kerajaan Wei yang dipimpin sama Cao Cao dan kerajaan Shu yang dipimpin oleh Liu Bei, dan juga kerajaan Wu yang dipimpin sama Zhou Yi. Nah, dalam peperangan yang dahsyat, Kongming tuh ngaktifin artefak kuno, yaitu altar angin timur yang berhasil nyiptain ledakan besar yang akhirnya ngegulung armada kapal pasukan Wei. Nah, setelah artefak tadi dinyalakan, si Mai muncul kembali dengan kegelapan yang nyelimutin dirinya. Dengan cepat, si Mai melesat ke arah Kongming. Nah, dalam pertarungannya, si Mai itu ngomong kalau dia nggak bakal bisa benci sama Kongming, tapi dia memilih benci sama takdir yang memaksa mereka buat milih jalan ini. Dan juga ternyata pertarungan ini tuh hanya taktik si Mai buat mancing Kongming buat buka artefak kuno. Karena dari sanalah kekuatan gelapnya bisa benar-benar menguat dalam dirinya. Bayangan hitam yang melilit tubuhnya seperti jiwa-jiwa yang tersesat bangkit satu persatu, dan juga energi baru terlahir dari kehancuran. Nah, Kongming yang tahu cuma bisa berdiri lemas. Dia nganggap satu-satunya orang yang pernah dia anggap sebagai teman udah berubah jadi jiwa yang penuh dengan kebencian. Namun kisah mereka nggak berakhir di sana. Si Mai tahu kalau dia nggak akan bisa bunuh Kongming, sebab satu-satunya manusia yang pernah ngertiin dia hanya Kongming. Tapi si Mai juga nggak bisa berhenti, dan dia milih buat ngebenci dunia dan membenci sistem takdir, dan juga dia benci ilmu itu sendiri.
tapi tidak dengan Kong Ming. Dan sekarang si Mai sudah jadi jiwa yang hancur, dan dari kekuatan dalam kegelapan dia pergi bukan sebagai pahlawan dan juga bukan sebagai penjahat, melainkan seorang yang berjalan untuk dirinya sendiri. Ya, dan itu tadi kisah Hero Shimae. Oke, jadi segitu aja. Kalau kalian suka konten-konten kayak ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga kalian bisa rek mau dibuatin cerita hero apa aja. Oke, see you.